Guys, lagi rame banget nih tentang pembubaran DPR. Kata Bang Roni, orang yang berpikir pembubaran DPR itu orang paling tolol sedunia. Anggap aja aku orang paling tolol sedunia lah, nggak apa-apa. Tapi guys, karena aku bukan hukum tata negara dan aku nggak tahu ya hal-hal kayak gitu, aku akhirnya tanya ChatGPT. Dan pertanyaan pertama aku di ChatGPT adalah syarat berdirinya suatu negara. Ternyata syarat berdirinya suatu negara itu biasanya mengacu pada Konferensi Montevideo tahun 1933 yang sering dijadikan rujukan dalam hukum internasional. Ada 4 syarat utamanya. Yang pertama, penduduk tetap. Yang kedua, wilayah yang jelas. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, selain itu ada juga syarat pengakuan. Yang pertama, pengakuan de jure. Secara hukum resmi diakui dalam hukum internasional. Yang kedua, pengakuan de facto. Secara nyata ada dan diakui wilayah mungkin belum sepenuhnya. Jadi secara singkat guys, penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional itu udah menjadi syarat utama berdirinya suatu negara. Terus aku ada satu pertanyaan lagi guys. Pertanyaanku yang kedua adalah apakah berdirinya suatu negara itu harus ada yang namanya DPR? Jawabannya tidak harus ada DPR untuk berdiri suatu negara, ini menurut ChatGPT. Ini kenapa? Karena syarat utama berdirinya suatu negara itu adalah hanya 4 hal tadi. Ada penduduk tetap, ada wilayah yang jelas, ada pemerintahan yang berdaulat, yang keempat dan yang terakhir ada kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan syarat berdirinya suatu negara, tapi suatu bentuk lembaga pemerintah dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini. Artinya apa? Suatu negara bisa berdiri tanpa DPR nih. Misalnya monarki absolut ya, atau negara monarki absolut ya, seperti kerajaan mutlak seperti Arab Saudi dulu nih. Negaranya ada dan berdaulat tapi rakyat tidak punya parlemen. Yang kedua, negara otoriter. Juga bisa berdiri meski tanpa lembaga legislatif yang mewakili rakyat. DPR itu guys muncul karena negara memiliki sistem demokrasi perwakilan di mana rakyat tidak mengurus langsung melainkan memiliki wakilnya. Jadi singkatnya DPR bukan syarat berdirinya suatu negara tapi alat untuk menjalankan kedaulatan rakyat kalau negara memiliki sistem demokrasi. Jadi guys, menurut kalian DPR ini penting nggak sih? Kalau menurut kalian tulis kolom komentar ya.